Ya, kemeriahan Karnaval Budaya Kemerdekaan Indonesia juga menjadi momen bagi masyarakat untuk mengeluarkan curahan hati. Saat rombongan Kementerian Keuangan melintas, masyarakat pun kompak meneriakan soal kenaikan pajak di Indonesia. Turunin pajak, Bu. Nah, terimanya nih. Ya, saat rombongan Kementerian Keuangan melintas, warga yang menonton karnaval kendaraan hias pun meneriaki Sri Mulyani. Mereka menyerukan curhatan hati atas kondisi saat ini. Masyarakat meminta turunkan pajak kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dinyatakan bebas bersyarat pada Sabtu 16 Agustus 2025. Bebasnya terpidana korupsi Setia Novanto pun menuai reaksi publik. Pakar hukum pidana menilai pembebasan koruptor kelas kakap itu dinilai tidak masuk akal. Setia Novanto sepertinya menjadi orang paling berbahagia di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 7 tahun lebih mendekam di penjara, terpidana kasus proyek KTP elektronik tahun 2011-2013 itu dinyatakan bebas bersyarat. Peristiwa berawal 24 April 2018 lalu. Pengadilan Tipikor mengganjar Setia Novanto 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Akibat ulah Setia Novanto, negara merugi hingga 2,3 triliun rupiah. Namun pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, sehingga hukuman bagi Setia Novanto dikorting menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan, 16 Agustus 2025, Setia Novanto akhirnya melenggang bebas. Menurut Abdul Fikar Hajar, pembebasan koruptor kelas kakap ini dinilai tidak masuk akal. Apa urgensi orang bersalah diturunkan dari 14 menjadi 12? Apa urgensi seorang koruptor yang sudah dihukum oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap kemudian diajukan PK dikurangi menjadi 2 tahun? Padahal tidak merubah dia bersalah atau tidak bersalah, dia tetap bersalah. Gitu. Ini yang menurut saya menjadi perhatian kita ke depan gitu. Setali tiga uang, peneliti Transparency Indonesia Agus Sarwono juga menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi Setia Novanto tidak memberikan efek jerah dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Seharusnya remisi itu dikecualikan bagi narapidana kasus korupsi. Dengan demikian efek jerah akan semakin terwujud gitu ya. Nah, dalam konteks ini semakin nampak bahwa pemerintah rasanya tidak serius dalam penanganan isu korupsi di Indonesia. Walaupun sudah dinyatakan bebas bersyarat, namun Setia Novanto masih dikenakan wajib lapor hingga April 2029. Ia juga dilarang menjadi pejabat publik hingga 2031. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah 8 tahun di penjara, terpidana korupsi KTP elektronik Setia Novanto akhirnya bebas bersyarat. Tahun 2017 lalu, kasus Setia Novanto sempat menghebohkan publik lantaran politikus ini banyak melakukan kebohongan dan penuh drama. Bebasnya Setia Novanto di Lapas Sukamiskin Bandung kembali menyita perhatian publik. Tak ubahnya seperti peristiwa 2017 lalu, tepatnya setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik 2011-2013. Kala itu Setia Novanto melawan KPK dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Selain melawan secara hukum, Ketua DPR 2014-2019 itu juga berupaya mengalihkan kasus hukumnya dengan serangkaian drama kebohongan. Drama pertama adalah saat ia dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Alih-alih datang ke gedung KPK, ia malah datang ke rumah sakit. Politisi Golkar itu mendadak sakit keras. Belakangan diketahui semua itu hanya akal bulusnya saja.
Novanto mendadak sembuh setelah PN Jakarta Selatan memutuskan status tersangka terhadap dirinya tidak sah. Tidak kalah cerdik, KPK bergegas menerbitkan sprindik baru. Novanto kembali menjadi tersangka. Sprindik terbit, Novanto mendadak hilang rimba hingga 3 kali mangkir dari panggilan KPK. KPK lalu menetapkannya sebagai DPO. Setelah surat DPO terbit, mendadak muncul kabar Novanto mengalami kecelakaan tunggal dan dirawat di rumah sakit. Pengacaranya saat itu, Frederick Yunadi, mengatakan Novanto babak belur hingga benjol sebesar bapau. Lagi-lagi semua itu hanya bohong belaka. Drama sang politikus akhirnya berakhir. 19 November 2017, KPK menahan Novanto sebagai tersangka. 4 bulan kemudian, Novanto dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 8 tahun kemudian, berkat peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung, vonis Novanto dikorting menjadi 12,5 tahun. Kemarin, 16 Agustus 2025, setelah menjalani 2/3 masa tahanan, sang aktor pun melenggang bebas tanpa ada lagi benjol sebesar bapau. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan peserta gerak jalan tingkat SD, SMP, dan MTS di Sika tak sadarkan diri dan jatuh pingsan di halaman kantor Bupati Sika. Mereka mengalami sesak nafas usai mengikuti kegiatan gerak jalan sejauh 5 km. Puluhan peserta gerak jalan tidak sadarkan diri usai mengikuti lomba gerak jalan sejauh 5 km dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka terjatuh tepat di garis finish di depan kantor Bupati Sika. Para peserta yang pingsan ini langsung dievakuasi tim medis ke mobil ambulans dan sebagian lainnya dilarikan ke UGD. Dugaan sementara para peserta mengalami sesak nafas setelah menghirup abu vulkanik dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pasalnya para peserta tidak mengenakan masker saat melaksanakan gerak jalan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah menggelar karnaval budaya dari kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga Semanggi, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagi-bagikan hadiah berupa kaos dan gantungan kunci. Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagikan hadiah dari atas mobil karnaval budaya. Hadiah ini diberikan Teddy saat iring-iringan mobil karnaval Sekretaris Kabinet berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Seskap Teddy membagikan hadiah berupa gantungan kunci dan kaos kepada warga. Saat Seskap Teddy melintas, masyarakat yang hadir sempat riuh memanggil namanya. Selain membagikan hadiah, Letkol Teddy turut menyapa masyarakat dan berjoget dengan lagu Tabola Bale. Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Jakarta. Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka Karnaval Budaya peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada Minggu malam. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu menaiki mobil hias dari kementerian masing-masing. Serta pengembangan SDM tercermin Indonesia tahun 2000. Mobil hias ini didekor dengan gaya masing-masing kementerian seperti Kementerian Agama yang menampilkan candi dan rumah ibadah. Kemudian ada juga mobil hias Kementerian BUMN yang terdapat pesepak bola naturalisasi yang kini di Persija Jakarta, Jordi Amat. Kehadiran Amat sontak menyedot antusiasme masyarakat.
daripada konten kalian. Pemerintah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menggelar karnaval budaya yang dimulai dari kawasan Monas, Jakarta Pusat dan finish di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Terdapat 5 panggung hiburan yang telah disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan.